Baik, saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan, calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gepse, saat ini akan bertemu dengan masyarakat di Jalan Radio, dan masyarakat akan jemput Bapak Darius Gepse secara adat. Saudara pemirsa, kita saksikan seperti apa masyarakat adat akan jemput Bapak Darius Gepse sebagai sudah bisa. Bapak Darius dijemput secara adat. Bisa kita saksikan tepat di Jalan Radio Pintu Air, saudara bisa. Bapak calon gubernur Provinsi Papua Selatan yang saat ini didukung penuh oleh Bapak Dr. Johannes Kumbula Gepse. Saat ini Bapak Darius Gepse calon gubernur Provinsi Papua Selatan dan Bupati Merauke Christian Gepse sebagai calon Bupati Merauke dijemput secara budaya, saudara pemirsa. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan masyarakat yang begitu antusias menjemput Bapak calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gepse. Bapak Darius Gepse adalah salah satu adik dari para pemirsa. Akan diberikan krans bunga kepada kedua calon gubernur Provinsi Papua Selatan dan Bupati Kabupaten Merauke, saudara pemirsa. Dan saudara pemirsa, sekarang saat ini krans bunga akan diserahkan, dicantolkan dalam leher calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gepse, adik kandung dari Dr. Johannes Kumbula Gepse. Dan yang berikut, saudara pemirsa, kalung berikut dicantolkan kepada Bapak Christian Gepse sebagai calon Bupati Kabupaten Merauke sebagai keponakan dari Bapak Dr. Johannes Kumbula Gepse, saudara pemirsa. Bisa Bapak calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gepse, dan calon Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Christian Gepse dijemput secara adat, saudara bisa. Dan ini kedua calon, Bapak Darius Gepse calon gubernur Provinsi Papua Selatan dan Bapak Christian Gepse sebagai Bupati Kabupaten Merauke, saudara bisa. Saudara pemirsa, keamanan dikawal oleh pihak keamanan dan semua berjalan dengan baik, saudara pemirsa. Saudara pemirsa, masyarakat sudah pada menunggu semua di tempat pertemuan yang nanti dilangsungkan oleh calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Saudara pemirsa, kita dan sekarang saudara pemirsa kita lihat saudara
pemirsa, inilah calon gubernur asli dan bupati Kabupaten Merauke. Saudara pemirsa, sebelah kiri Bapak Darius Gebse sebagai calon gubernur Provinsi Papua Selatan yang didukung penuh oleh Dr. Anus Johannes Gulba Gebse, dan Bupati Kabupaten Merauke, calon Bupati Kabupaten Merauke Bapak Christian Gebse didukung penuh oleh Bapak Dr. Anus Johannes Gulba Gebse. Saudara pemirsa, ya saudara, kita bisa saksikan masyarakat sudah pada menunggu. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon gubernur Provinsi Papua Selatan Bapak Darius Gebse beserta dengan calon Bupati Kabupaten Merauke periode 2024-2029 Bapak Christian Gebse. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Masyarakat antusias menjemput calon gubernur Provinsi Papua Selatan Bapak Darius Gebse dan Christian Gebse, saudara pemirsa. Saudara pemirsa, inilah masyarakat lagi menunggu-nunggu calon gubernur dan calon bupati Kabupaten Merauke. Dan banyak terima kasih kepada Bapak calon gubernur Provinsi Papua Selatan Bapak Darius Gebse beserta dengan Bapak calon bupati Kabupaten Merauke periode 2024-2029 Bapak Christian Gebse, karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang memenuhi undangan masyarakat RT 1 RW 1 Kelurahan Karangindah. Kepada Bapak Pastor, waktu dan tempat dipersilahkan. Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami hingga sampai pada saat ini. Terima kasih juga ya Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini bersama dengan kedua calon pemimpin kami, Bapak Darius Gebse dan Bapak Christian Gebse, yang akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon bupati di Kabupaten Merauke ini dan Provinsi Papua Selatan. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang hadir dalam pertemuan ini, untuk kedua calon pemimpin kami, supaya dalam masa-masa persiapan ini mereka juga senantiasa Kau berikan kekuatan dan kesehatan dalam hari-hari ini, dan juga serta sukses dan kami semua yang hadir di sini, supaya dalam perjumpaan kami ini kasih persaudaraan senantiasa bertumbuh di tengah-tengah kami, dan kiranya apa yang menjadi rencana, harapan, niat-niat baik kami untuk membangun daerah ini ke depan senantiasa Kau bimbing dan Kau berkati semuanya itu, supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Masih semangat?
Kita mau menang, jadi kita harus semangat. Arus Kristo, JGG. Arus Kristo, JGG. Arus Kristo, menang, menang, menang. Satu kali lagi. Arus Kristo, JGG. Arus Kristo, JGG. Arus Kristo, menang, menang, menang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pepatah yang mengatakan seperti ini. Tak kenal maka tak sayang. Pernah dengar? Pernah? Kalau kita tidak kenal berarti kita tidak sayang. Seperti itu. Baik. Kalau seperti itu, kita akan memberikan kesempatan kepada calon Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Christian Gebse. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Selamat sore kita semua. Tapi Ibu Sari sampaikan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ada nama aja itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah kenal, semoga jangan menghilang. Karena banyak yang seperti itu. Artinya kita semua punya pengalaman seperti itu. Saya dengan Bapak Gubernur kita, Bapak Darius, kami berkomitmen kalau Bapak Ibu sekalian percaya kepada kami di tingkat gubernur dan kabupaten, semoga kami tidak menghilang setelah jadi. Selanjutnya gampang ditemui Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Christian Gebse. Saya asal suku bapak saya orang Marin dan ibu saya orang Jawa. Jadi karena kami di adat kami itu menganut patrilineal, jadi saya masuk atau saya asli Marin, Bapak Ibu sekalian. Karena memang ya ada simpang siur, jadi saya klarifikasi di tempat ini saya asli Marin. Karena ikut garis Bapak. Terus saya ingin mengucapkan terima kasih ketika saya masuk di sini, saya disambut dengan cara yang luar biasa. Sebagai anak asli Marin, saya berkomitmen akan melayani Bapak Ibu sekalian dengan cara yang luar biasa. Karena dulu, kalau saya pikir masih belum apa ya, kita lupa karena periode tahun 2000 sampai 2010 ketika daerah ini dipimpin oleh anak asli Marin, dalam hal ini Bapak John, saya pikir semua bisa merasakan sentuhan pelayanan orang Marin. Saya kebetulan Bapak Gubernur kita adik kandung beliau dan saya keponakannya, kami ingin melanjutkan tradisi tersebut. Kami ingin melanjutkan tradisi melayani masyarakat dengan cara orang Marin. Jadi kita tidak melihat mereka dari mana, semua kita layani dengan cara yang sama. Kita tidak bisa membeda-bedakan orang. Di mata kami orang Marin, semua orang berharga, semua orang penting. Jadi di tempat ini komitmen saya gitu. Sebagai anak Marin, apabila Bapak Ibu sekalian percaya kepada saya untuk memimpin daerah ini, saya bisa pastikan tidak boleh lagi ada warga kita yang hidup dalam keadaan atap rumahnya bocor. Tidak boleh lagi ada masyarakat kita yang tidur dalam keadaan lapar. Kita sudahi keadaan ini. Sudah cukup, sudah terlalu lama kita menderita. Ya, artinya kalau kita bicara tentang anggaran gitu Bapak Ibu sekalian, dana yang masuk di Papua Selatan ini cukup besar. Tapi pertanyaan berikutnya, dana itu sampai tidak ke masyarakat? Sampai tidak? Tidak.
Bapak Ibu sekalian pasti pernah merasakan bagaimana Bapak John memimpin daerah ini gitu. Sampai tidak ketika Bapak John memimpin? Tanda tangan kita kali itu. Tidak boleh lagi ada anak-anak yang tidak sekolah karena biaya. Kita sudah itu. Tadi kita sudah capek. Artinya saya tidak ingin banyak janji Bapak Ibu sekalian, karena memang saya diajari oleh Bapak John tidak boleh janji di masyarakat. Saya pikir Bapak Ibu sekalian juga sudah bosan dengan janji-janji seperti itu. Jadi kehadiran saya di sini selain memperkenalkan diri, saya juga ingin banyak mendengar apa yang saat ini menjadi tujuan dari Bapak Ibu sekalian. Saya pikir kita ada perkenalan singkat dari saya. Jangan lupa coblos nomor 2 untuk kabupaten. Nomor 2. Coblos nomor berapa? Nomor berapa Bapak Ibu? Oke, luar biasa, nomor 2 ya. Kami persilahkan Bapak calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gebse. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat sore, saudara-saudaraku, Malidani, Mapiani, Muyani, Madovani, Auyani, Asmatani, dan Nusantara. Selamat datang di sore hari ini untuk mau mendengarkan dua buah hati dari Papua Selatan. Sebelum saya menyampaikan nama saya pertama-tama mau memanjatkan puji dan syukur kepada leluhur 4M 2A yang tadi saya sudah sebutkan. Semoga mereka memberikan izin sama saya untuk mau menyampaikan dua buah hati dari Papua Selatan. Baik Bapak Ibu, saya mau menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudaraku dengan memperkenalkan nama saya. Nama saya Darius G. Wilong Gebse, adik bungsu dari Yohanes dan Yuda Gebse. Saya anak bungsu yang ke-6 dari 5 bersaudara. Iya, hari ini saya mau sampaikan karena kamu semua ini saya tahu bahwa kamu ada merindukan seorang. Yang kamu merindukan seorang adalah Bapak John Gebse, itu sudah pasti. Tapi kan Bapak John ini kan tidak mungkin harus memimpin sampai ke liang kuburnya. Pasti beliau harus memberikan sesuatu kepercayaan kepada seseorang yang mungkin beliau sudah merancang siapa yang harus melanjutkan karya baktinya yang beliau sudah perjuangkan kurang lebihnya 20 tahun untuk Papua Selatan ini. Akhirnya lahir tanggal 25 Juli 2022. Ya, itulah perjuangan Bapak John, sehingga waktu berjalannya ada 1-2 hal yang membuat sehingga beliau harus menghadirkan regenerasi remilenium untuk melanjutkan karya baktinya dari beliau.
Ya, pada akhirnya beliau menunjuk saya sebagai pewaris untuk melanjutkan pada tanggal 21 Agustus. Beliau memberikan kuasa untuk saya harus melanjutkan karya baktinya. Jadi kalau dihitung dari tanggal 21 hingga hari ini, ya baru berapa hari saja. Nah, sehingga saya mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, harus menerima ini. Apa yang diberikan tugas dari orang tuamu, seperti Yesus. Bapa memberikan kepada Yesus untuk harus memikul salibnya untuk menebus dosa manusia. Itu gambarannya seperti itu, sehingga saya harus terima risiko itu untuk mau selamatkan negeri ini, yaitu negeri Papua Selatan yang terdiri dari 4 kabupaten. Ya, pasti Bapak Ibu punya niat. Yang seharusnya harus berdiri di sini adalah Bapak John Global FC. Ya, tadi saya sudah sampaikan, saya tidak bisa ceritakan sampai bagaimana akhirnya beliau harus menunjukkan saya itu. Terakhir beliau bawa saya untuk saya menyaksikan betapa beliau disanksi karena kepentingan. Akhirnya saya tahu secara persis beliau punya masalah, sampai dengan akhirnya tanggal 28 saya harus mendaftar sampai 29. Selesai pendaftaran, lewat 2 hari keluarlah surat dari Papa John bahwa Papa John akan bebas murni. Tapi kan sudah lewat waktu pendaftaran. Beliau perhitungkan itu, sehingga beliau berikan saya harus lanjutkan ini supaya menutupi daripada orang lain yang harus gantikan itu. Akhirnya beliau sebagai adik kandungnya untuk melanjutkan karya baktinya. Oke, baik. Jadi kalau perjalanan hidup ini beliau ya sedap-sedap, ada sedih, ya ada sedihnya, ada senangnya juga ada. Jadi pada kesempatan di sore hari ini saya mau sampaikan bahwa ini saatnya kita harus menyampaikan ya visi dan misi kita di dalam perjalanan 5 tahun yang kita akan kerja. Ya, 5 tahun yang kita akan kerja apabila kami dipercayakan oleh saudara-saudaraku untuk menjadi Gubernur Papua Selatan, akan kami lanjutkan dan akan bekerja sesuai apa yang sudah Bapak John amanatkan kepada saya untuk melanjutkan dokumen perjuangan yang berisi visi dan misi di dalamnya. Jadi Bapak sudah serahkan sama saya setelah saya cabut nomor undian nomor 1. Hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa nomor 1 itu adalah nomor ini. Dulu Bapak John dia mau maju dari Bupati, dia cabut nomor 1. Sekarang kembali lagi untuk Provinsi Papua Selatan, maksudnya cabut lagi nomor 1. Jadi terakhir saya mencabut itu nomor itu, mungkin saudara-saudara sudah nonton itu. Ya.
sudah tanda. Malam Papua Selatan seleksi kami berempat tanggal 23 kemarin, malam yang seleksi kita. Saya tidak bisa ngomong siapa-siapa, tapi alam yang seleksi sudah bapak-bapak sudah tahu apa yang terjadi itu. Itulah alam. Jadi saya yakin dan percaya itu, siapapun orang yang mungkin ada dengar bilang Darius ada begini, saya hanya bilang saja, kalau Tuhan dengan amai leluhur dari 4M2A sudah menunjukkan Darius Gewilong tahun tarik nomor 1, berarti itu tanda untuk kau akan jadi gubernur Papua Selatan orang pertama. Kenapa? Saya ini dituduh dan diberi kuasa. Saya masih jadi kuasa itu, saya harus menerima itu. Akhirnya nomor 1 memang urusan saya. Ya, itu satu kehidupan yang terjadi pada saat itu. Yang paling nyata di dalam diri saya waktu itu, saya mau cabut nomor itu di dalam tabungan itu. Saya punya nomor itu tertahan. Toke-toke tidak bisa, tuluk juga tidak bisa. Terpaksa saya harus melakukan yang tangan. Saya hanya minta para leluhur, kalau memang nomor ini nomor 1, tolong dilepaskan dari tabungan ini. Begitu saya cabut, dia bunyi di dalam tiang. Saya langsung bilang nomor 1 ini. Ternyata setelah kami buka, terbukti nomor 1. Ya, satu cerita yang sangat alam sudah seleksi kita untuk kami berempat. Jadi itu sudah nyata untuk kami berempat. Baik, untuk selanjutnya misi-misi yang Bapak John sudah buat, bagaimana nanti kerja kita kurang lebihnya 5 tahun Bapak sudah serahkan pada saat tanggal 23 setelah saya cabut nomor undian nomor 1 itu. Jadi isinya saya tidak bisa baca semua, tapi saya hanya mau kasih tahu singkat saja untuk Bapak Ibu ketahui bahwa program kita nanti, saya ini salah satu mantan kepala kampung. Saya mantan kepala kampung. Saya adalah salah satu yang berangkat dari akar rumput. Saya dulu jadi kepala kampung di kampung saya di yang sekarang perusahaan ini. Dari situ saya mekarkan lagi 2 kampung, yaitu kampung di Bidikem. Dari Bidikem saya mekarkan lagi dari Wanamorikal yang sekarang ini. Itulah waktu saya masih menjabat kepala kampung. Begitu pula perjalanan Bapak John, dia mekarkan dari Kabupaten Merauke, dia mekarkan lagi 3, yaitu Bogor, Mapi, dan Asmat. Saya dan beliau itu perjalanannya berangkat dari hal yang sama. Jejak dari Bapak John saya ikuti. Bapak John dulu jadi pegawai distrik dengan uang 5.000 dia bekerja. Saya jadi kepala kampung itu 15.000 triwulan, 1 triwulan 15.000 waktu saya jadi kepala kampung itu. Ya, tidak beda-beda jauh dengan beliau punya kisah perjalanan itu. Ya, mudah-mudahan dari situ saya berangkat. Saya salah satu kepala kampung yang mendapatkan panggilan SK langsung dari Gubernur Barnabas Suemo. Kami ada 5 orang waktu itu. Jadi sebenarnya saya SK provinsi, tapi dialihkan ke Kabupaten Merauke. Saya kerja di distrik Imam. Tahun 1997. Kemudian setelah Bapak John berubah GC jadi Bupati tahun 2000, beliau minta
untuk saya harus pergi kuliah. Di tahun 2002 saya pergi kuliah di LAN, ya, Setia LAN, Lembaga Administrasi Negara, ya, sampai 2028 saya selesai. Saya kembali kerja pertama saya kerja di Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian ditugaskan lagi pindahin ke PU Kabupaten. Sekarang Kabupaten selesai itu dipindahkan lagi ke tenaga kerja. Tenaga kerja dari situ dipindahkan lagi di Dinas Perhubungan. Dari Dinas Perhubungan dipindahkan lagi ke Infokom. Dari Infokom, karena sudah jadi provinsi, akhirnya ya mau dan tidak mau, karena provinsi tidak ada tenaga, ya dimintakan dari empat kabupaten untuk mengisi pegawai-pegawai di provinsi. Saya salah satu juga masuk di dalam daftar itu untuk di PU provinsi, dilantik sebagai kepala bidang perumahan. Ya, waktunya berjalan, saya hanya 1,5 tahun saja karena faktor usia, aturan PNS, ya genaplah 58 tahun di tanggal 30 Januari kemarin. Saya pensiun dari PNS. Manusia boleh berandai-andai, tapi Tuhan yang merencanakan dan merancang. Akhirnya dari tanggal 30 Januari hingga hari ini, saya sadar dan tidak sadar hal ini, ya Tuhan memakai saya untuk melanjutkan apa yang sudah dirancang Tuhan untuk Papua Selatan. Akhirnya saya harus terima itu. Saya terjun ke dunia politik, dan hari ini yang saya ada bicara, umur saya dari tanggal 30 Januari hingga 26 ya, itu umur saya. Jadi saat ini saya merasakan bahwa yang saya lakukan ini bukan dari sudah bilang, tapi yang melakukan itu adalah Tuhan. Saya yakin itu Tuhan yang bekerja di dalam diri saya, karena saya belum tahu sampai hari ini sebenarnya apa rencana Tuhan untuk Papua Selatan ini. Pasti kita akan tahu semuanya perjalanan kita yang akan kita tempuh sampai tanggal 27. Nanti kemudian dari 27 apabila terpilih, berarti rencana Tuhan tercapai. Nah, itu proses yang saya di dalam diri saya, catatan itu ada dalam diri saya seperti itu. Sehingga kalau memang Tuhan mengendaki seperti itu, dokumen yang diserahkan kepada saya akan lanjutkan seperti apa yang sudah dirancang untuk pembangunan selanjutnya untuk Papua Selatan. Satu saja, beliau hanya bilang saja begini, kamu Darius, kau pernah jadi kepala kampung, pembangunan besok ini kau mulai dari kampung ke kota. Ya, kita balik. Jadi besok kita akan mulai pembangunan itu dari kota, mulai dari pembangunannya, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya. Kita akan mulai dari kampung. Sampai Telkomsel pun juga kita akan pasang. Supaya saudara-saudara kita yang ada di pinggiran, yang belum tahu kota seperti apa, supaya mereka bisa ikuti lewat Telekom itu, lewat HP sekarang ini. Ya, itu yang kita akan lakukan program kita nanti untuk ke depan. Kemudian untuk kita punya anak-anak, ya, saya dengar keluhan banyak, mulai dari tingkat pendidikan yang terkecil, ya, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kami ada punya program itu, di mana kami akan melakukan dengan sistem kita sendiri, yang sistemnya kita akan bangun. Saya tidak bisa ngomong di sini karena konsep ini konsep mahal.
Ya, yang penting sudah tahu bahwa dari 5 sektor pembangunan kita akan garap itu untuk Papua Selatan. Ya, ini akan berkaitan dengan kabupaten, karena wilayah yang punya itu adalah kabupaten. Di mana kabupaten kurang, disitulah provinsi akan bantu untuk menanggulangi semua kekurangan yang ada di Papua Selatan. Dulu cerita ini sebenarnya kami ketinggalan dari Papua Selatan itu karena itu saudara-saudara kita yang ada di provinsi itu ya tidak menyambung, tidak ada jaringan kerjasama dengan kita yang ada di Papua Selatan itu, sehingga kita tidak maju. Ya, itu Bapak Ibu sudah rasakan itu. Sampai dengan pendidikan pun juga, orang kini orang punya anak-anak sampai luar negeri. Kita Papua Selatan yang tes belum bilang tidak. Itu kita tahu cerita itu. Ya, Papua Selatan sudah ada. Itu salah satu bagaimana kita akan tingkatkan SDM kita di Papua Selatan. Yang satu lagi kita akan lebih fokus untuk SDM ini adalah guru-guru. Guru-guru harus yang lebih senior dari tingkat terbawah sampai perguruan tinggi, sehingga itu mendapatkan hasil buah-buah. Tadi saya sudah bilang buah-buah hati dari Papua Selatan itu dia bisa membuahai yang bagus. Sekarang saja ya walaupun begitu usaha sudah ada, mudah-mudahan ke depan dengan adanya perguruan-perguruan ada ini, coba nanti kita akan memperhatikan untuk pendidikan kita. Universitas sudah ada, kenapa harus mau pergi jauh-jauh seperti kita yang sudah sampai di Jakarta hanya mencari ya, perguruan tinggi. Bapak John sudah hadirkan usaha di sini, tinggal kita benahi dengan dosennya yang kurang dari 1 kita tambah jadi S2, kalau masih kurang lagi kita tambah lagi jadi S3, supaya begitu pula guru-guru yang tidak ada SS-nya itu kita tambah S lagi supaya dia ada punya S begitu. Ya, itu gambaran untuk khusus kita menciptakan sumber daya manusia yang hebat untuk kita di Papua Selatan ini. Begitu pula itu menyangkut masalah pendidikan. Kita punya kontraktor juga, tetapi kita akan perhatikan. Saya salah satu dari PU. Ya, sedih melihat. Saya begitu keluar dari PU, apa yang terjadi? Berarti kisah saudara-saudara saya sampai pegawai pun juga terkikis. Saya rasakan itu. Terakhir mau pensiun, saya saat itu mau keluar pintu PU, saya janji saja begini, PU, kalau Tuhan memang benar-benar ada hadir untuk saya, tolong berikan saya jalan keluar untuk saya, bagaimana untuk melihat saya punya saudara-saudara ini yang selalu datang dari pagi sampai sore dulu di pintu, tunggu kapan rezeki mau datang. Berdoa pun juga Bapak kami sampai juga selesai juga belum datang pun juga. Jadi pada akhirnya terjawab. Mudah-mudahan catatan ini saya sudah jadikan pertama untuk sedihnya itu untuk masyarakat saya yang selalu datang dengan penuh kesedihan. Kesedihan ini mudah-mudahan kalau saya terpilih tidak beda jauh. Apa yang Bapak John sudah lakukan, orang tua saya masih hidup, tetap dia akan bimbing saya untuk melakukan, menggerakkan dengan adanya pembangunan yang ada di Provinsi Papua Selatan apabila terpilih untuk Gubernur Papua Selatan. Yang berikut tentang kesehatan. Kesehatan ini ya kita akan mulai dari kampung. Ya pustu-pustu ada, tapi kita akan buat itu yang rumah sakit yang sedikit bagus dengan dokter-dokternya juga bagus,
juga kita akan perhatikan mereka punya. Saya tahu cerita dari kedokteran yang ada di Merauke, bagaimana ya para dokter ini perlu besar. Yang di kabupaten lain orang mendapatkan insentifnya besar, kita yang di Merauke ini insentifnya kecil. Padahal pelayanan ini pusat loh, pusat ini seharusnya pusat ini pusat pemerintahan dari semenjak dahulu kala hingga penjajahan, dari penjajahan ke penjajahan hingga sampai Republik Indonesia. Ini pusat yang harus jadi contoh untuk kita punya kabupaten-kabupaten lain. Ini yang tertinggal konsep ini. Jadi mudah-mudahan dokter-dokter kita ini juga harus jadi dokter yang baik untuk di kampung-kampung, distrik, dan kabupaten ini. Itu salah satu program yang kita akan tingkatkan. Kemudian bebas ya BPJS ini. Sampai kemarin saya punya anak buah sakit, terus BPJS itu katanya kena apa begitu, dia bilang bapak harus bayar. Bayar apa? Ya 10 juta. Loh, kenapa saya harus bayar? Dia masa waktunya sudah habis, jadi harus daftar kembali. Dia sudahlah, daripada kita cerita baik, kita selesaikan saja dulu ya. Itu salah satu. Tapi nanti kita usahakan sistem apa yang nanti kita akan buat berlakunya untuk masyarakat supaya bisa pakai di rumah sakit apabila ada operasi dan lain-lain, supaya masyarakat ini punya leluasa untuk tidak menyangkut masalah biaya. Itu menyangkut dari segi kesehatan. Ya, saya hanya singkat-singkat saja. Kemudian menyangkut pembangunan darat, udara, laut. Kita di sini darat dengan laut yang sangat ya dibutuhkan. Dua kabupaten ini hidupnya itu Merauke dan Bovendigul itu satu daratan. Ya, kita bisa lalui. Juga baik darat, baik darat kita bisa lalui. Ya. Ada dua kabupaten yang ya lalui sungai, darat pun juga ada. Ya, nanti kita punya program, ada untuk darat, ada untuk udara. Jadi daerah-daerah yang ada sangat jauh, kita akan bangun orang punya bandara dengan pesawatnya untuk saudara-saudara kita yang ada di jauh dari ibu kota kabupaten. Kita akan bangun bandaranya, terus kemudian jalannya. Ada satu yang nanti saya tidak bisa kasih tahu hari ini, dan itu sudah dirancang, sudah masuk apa yang nanti akan terjadi dalam program saya yang pertama dari nasional yang akan kita buat di provinsi dan provinsi dengan kabupaten. Untuk 4 kabupaten ini saya tidak bisa ngomong di sini, dan itu rahasia kita untuk karena kita masih masing-masing punya visi-misi ya, dan ini sudah masuk dalam catatan kita ya. Salah satu macam Imam ini, daerah Pulau Imam ini selatan, saya dulu masih di perhubungan, memang itu sudah dirancang, tapi titik koordinatnya salah. Jadi kita akan bangun salah satu bandara di Pantai Selatan, Distrik Wuhan, kemudian Tabogi. Itu sudah ada titik koordinat untuk saudara-saudara kita yang ada di. Kemudian di Bovendigul kita akan buat juga bandara untuk pelayanan masyarakat, baik darat juga nanti ada. Kemudian sungai-sungai, Asmat itu kan salah satu yang harus dilalui. Kita akan buat jembatan gantung, kapal boleh lewat di bawah. Ian juga begitu, kapal boleh lewat di bawah. Itu kita punya program untuk ke depan seperti itu. Merauke ini ada berkaitan dengan besok kita hadirkan yang kita iming-imingkan yang sudah tertinggal, yaitu wali kota belum masuk, akan datang di mudah-mudahan waktu yang dekat
kita akan hadirkan wali kota Merauke. Ya, itu buat karya pertama dari lahirnya Provinsi Papua Selatan dengan ada 2 kabupaten yang kita akan hadirkan. Untuk bagian Boven dan Muara Igul itu sudah ada di meja. Tinggal kalau saya jadi gubernur, tinggal saya paraf saja. Jadi, ya itu sedikit saja saya buka untuk bapak orang tahu. Ya itulah kerja kita nanti apabila terpilih jadi gubernur. Kemudian satu hal lagi, saya tadi lupa sedikit untuk pola asrama. Pola asrama besok kita akan buat dari kampung sampai di tingkat provinsi, dari provinsi ke kota-kota studi. Kita akan bangun asrama-asrama kita punya adik-adik, generasi. Program kemudian itu yang baik. Tidak susah. Dulu Papua itu provinsi itu di provinsi itu kita sudah ada. Tidak ada susahnya. Untuk kita masih tetap kita akan garap. Tidak ada susahnya. Uang yang dulu beredar yang sudah tenggelam, besok kita akan bangkitkan kembali supaya masyarakat juga ada kehidupan yang lain. Jadi saya takut. Kamu sudah rasakan berubah punya enaknya itu. Sekarang dari bungsu punya juga. Itu di tingkat kabupaten. Tapi adik bungsu untuk tingkat kabupaten. Kalau presiden tidak. Kita punya batas sampai tahun provinsi saja. Iya, itu. Jadi hari ini saya tampil yang mau menyampaikan visi misi kita yang tadi singkat saja untuk orang ketahui itu. Ya, karena waktu kemarin kita sosialisasi ada batas waktunya bahwa sebelum kali kuliah kita tidak sampaikan visi misinya. Nah, sehingga tepat hari ini saya harus sampaikan itu visi misinya. Ya, jadi ini saya ada lupa, jangan sampai Bapak Frater ini kurang hati ini. Ya, Bapak Frater, kami juga ada punya satu program juga untuk mengembangkan kita mengadakan keimanan. Ya, keimanan itu bagaimana untuk mengadakan kita punya adik-adik. Anak SD saja, dia bisa tahu tiris nomor apa 1, 2, 3. Bukan kan anak SD dijalankan itu di dalam perut saja. Anak kecil itu dia sudah belajar itu. Luar biasa. Nah, itulah kita sudah mulai masuk di arah ya, ini. Perkembangan itu seperti itu. Jadi kita harus merubah pola itu. Ya, untuk ke depan. Nanti gebrakan kesini, saya tidak bisa ngomong dulu. Nanti kalau jadi, itu baru berubah kedua muncul di Papua Selatan. Iya, itu ya mungkin saya bisa sampaikan. Dari semua sudah saya sampaikan, tinggal satu masalah perut. Iya, ekonomi. Yang tadi saya sudah sampaikan sudah tahu. Ya, kita di Papua Selatan ini ada salah satu program besar dari nasional. Program nasional ini adalah salah satu kesempatan yang baik untuk kita, yaitu pangan nasional. Ya, di dunia ini sudah banyak kelaparan. Ya, sudah banyak kelaparan yang terjadi di mana-mana. Sampai teknologi itu dia buat itu kertas yang ini saja, plastik yang ini dia buat beras. Kenapa? Kikisannya itu. Barang yang kita makan ini itu teknologi dia sudah buat itu. Sampai minuman pun juga kita minum yang sebenarnya dia bisa saja. Itu setelah diolah, apa yang terjadi? Sekarang ini sakit gula banyak nggak di sini? Ya, itu akibat daripada itu.
Jadi tetap kita akan perhatikan juga. Jadi kita punya aset yang ada di Kabupaten di Provinsi Papua Selatan itu. Ya, mulai dari tadi tetap akan diperhatikan masyarakat yang mengolah untuk menjadi pertanian tetap kita perhatikan, sagu juga kita perhatikan, umbi-umbian juga kita akan perhatikan juga dengan cara kita sendiri. Cara ini saya tidak bisa ngomong di sini, ya. Itu ada cara yang kita akan lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang kerja dengan tangan. Saya dulu jadi kepala kampung itu pakai batu, kayu susah. Susah kan dia bunyi tuh, Pak Cumi. Ya. Sekarang tidak. Karena teknologi dia. Nah, sampai dengan apa yang keluar ya? Putih-putih yang keluar. Tapi kalau tangan ya itu dilumpang. Akhirnya baru terlihat, oh ini beras. Tapi sekarang tidak. Ya, juga sagu kita harus pukul. Tapi sekarang kita tidak. Sekarang masih masuk di teknologi, ya sudah keluarlah potong sagu. Nah, itu. Jadi ekonomi lokal tetap kita akan perhatikan untuk masyarakat yang ada di Papua Selatan dengan masing-masing daerah dengan kondisi alamnya. Kabupaten Merauke dengan dia punya kondisi alamnya, Provinsi Digul dengan dia punya kondisi alamnya, Mati dengan kondisi alamnya, Asmat dengan kondisi alamnya. Jadi program itu yang nanti kita akan buatkan kerjasama dengan Bapak-Bapak Bupati nanti. Apa yang nanti diprogramkan oleh Bapak Bupati kita akan kombinasi dia sehingga itu jadi satu program dalam satu paket kegiatan yang mana yang bisa ditangani oleh kabupaten dan mana yang kita dari provinsi tangani sehingga hasilnya mendapatkan hasil yang baik. Sekarang ini tidak, dulu itu tidak seperti itu. Ya kerja sendiri-sendiri mau hasilkan tidak kan. Proyek-proyek pun juga begitu. Menjadi atau tidak kan. Nah, jadi besok ini kita akan melakukan dengan cara sistem kita sendiri. Ya ini kan yang saya buka-bukaan sedikit untuk Bapak Ibu. Nah, soal kerja nanti tetap kita akan kerjasama. Oke, jadi dari 5 program kita sekarang saya sampaikan soal kerja. Ya, soal kerja kita nanti tetap kita akan kerjasama masyarakat, LSM dengan pemerintah. Ya, ini kita harus kerjasama. Kalau mau maju, ya, kalau mau maju harus kerjasama sampai dengan dari segi agama pun juga kita terlibat dengan dia punya masing-masing program. Ya, supaya ini bisa berjalan dengan baik. Tidak boleh satu ada ketinggalan. Ini banyak yang ketinggalan ini artinya miring sebelah. Satu yang tinggi, satu yang masih. Nah, bagaimana dia mau mengimbangi dalam kehidupan kita di Provinsi Papua Selatan ini? Kalau sudah seperti itu, kabupaten saja sudah begitu, apalagi provinsi. Tidak, kita robah sedikit. Jadi semua ini kita akan jalan setara. Ya, kita akan jalan setara dari untuk pola kerjanya nanti. Ya, ini salah satu adik ini ya konsep-konsepnya bagus. Kata nanti begini-begini sudah nanti kita bersama. Jadi harapan saya semoga nomor 1 ini bisa menjadi buah hati di lubuk hati Bapak, Ibu, anak-anak dan cucu-cucu yang sudah nyata untuk kita di Papua Selatan ini. Iya, itu saja yang mungkin sore hari ini saya bisa sampaikan sebagai kampanye pertama saya hari ini kampanye untuk
saudara-saudara dari lingkungan Borang Karangindah ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi indah. Saya sudah menjadi Karangindah. Jadi mudah-mudahan ini jadi indah. Karena hari ini saya berbicara kampanye pertama untuk saudara-saudara dalam rangka pencalonan gubernur di Provinsi Papua Selatan. Semoga di tanggal 27 nanti datang, 7 yang akan datang, di dalam kotak suara itu bisa jadi indah, yaitu kotak nomor 1. Ya, itu saja dari buah-buah hati Papua Selatan yang saya sudah sampaikan untuk Salam. Calon Gubernur beserta Bapak Bupati Kabupaten Merauke. Seperti yang tadi saya katakan, berarti sekarang sudah kenalan, sudah sayang ya, berarti sudah sayang ya. Baik. Seperti yang tadi Pak Bupati katakan, kalau sudah sayang tidak boleh apa? Tidak boleh luar biasa. Ya, dari Bapak Ibu yang ingin di Manusia, kan kebetulan ngasih orang lain juga. Bapak kebetulan berdua dagang sini, Bapak lihat perumahan ini. Mereka dipilih pejabat ganti pejabat. Tidak ada perubahan di rumah sakit. Betul. Terus yang tinggal di sini asli orang Papua. Dan naik bupati asli orang Papua juga. Apakah hati kalian di mana? Sebagai anak negeri. Jadi, Bapak calon gubernur Provinsi Papua Selatan, kebetulan Bapak calon bupati Kabupaten Merauke, langsung datang, dapat lihat ada di sini. Ibu-ibu di sini, jam 5 sudah bergerak angkat air, mulai dari ujung. Ada ibu yang bangun terlambat, jam 8, sumur kosong, tidak ada air. Bagaimana mereka mau kasih hidup keluarga, mau kasih sekolah anak-anak? Jadi saya mohon kepada Bapak berdua, Bapak calon gubernur orang asli, Bapak bupati boleh bilang asli karena bapaknya namanya orang Jawa, tapi bapaknya masuk. Jadi saya mohon kepada Bapak berdua, apabila Tuhan berkehendaki terpilih calon gubernur dan calon bupati Merauke, tolong jangan tinggal janji. Kami sudah bosan. Kami sudah bosan dijanji. Semua janji termasuk Pak Romano juga janji. Kalau Pak Romano sudah tahu saya janji tadi dokip. Sampai di belakang, saya tinggikan ke rumah. Dia janji. Ada ibu siapa datang ya, minta yang seragam saja untuk anak sekolahnya SD. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Agustina Branita Mahose. Saya kuliah di Universitas Islam semester 8. Terkait keluhan saya, Bapak, keluhan saya di sini itu sebenarnya sudah bisa wisuda, tapi karena faktor ekonomi itu yang pertama, Bapak. Terus yang kedua, saya juga salah satu mahasiswa yang pernah kasih masuk berkas bantuan studi akhir Provinsi Papua Selatan, tapi sampai hari ini tidak terjawab. Dan saya juga tidak sampai wisuda karena tergantung dengan biaya. Karena kita anak asli Marin, kita kuliah di Universitas Musamus, kita terganjil oleh kita punya biaya kuliah. Mungkin Bapak sebagai calon gubernur dan calon bupati Provinsi Papua Selatan, semoga kedepannya kalau Tuhan sayang, Tuhan berkehendak di Bapak berdua, mudah-mudahan bisa perhatikan kita anak-anak asli Marin. Terima kasih. Nama Maria Tamkoimu.
Mama kasih dekat mic. Maria Tampolimu. Kami di Jalan Nawari, tempat yang kami ada tinggal, tidak ada pelepasan. Kami bukan tinggal saja. Tuan Hana datang, kami bilang kami minta maaf. Kami tidak ada dayiri, kalau orang mati belum dayiri. Dayiri belum ada. Memang kita sudah kumpul, tapi mereka ambil segitu. Sudah sampai 2 juta. 20 juta kami sudah kumpul. Tapi mereka datang, kita berikan. Datang, kita berikan. Mau kumpul sampai 10 juta. Atau 20-30 juta. Kami punya tempat itu hanya hutang. Tolong Bapak kalau jadi bupati atau Bapak calon gubernur, tetap besok kompetisi. Besok menang. Dulu kami punya kakak Yeselius Kamkopimu, dia jadi DPR dari Golkar. Nomor 1. Dan Bapak bilang, ya waktu dia suruh saya setia. Bapak, besok akan putih. Nomor 2. Khusus buat kabupaten, Roke, Asmat, Mufid, Mapi. Kita yang sekarang berada di dunia pendidikan, otomatis kita ini tidak punya pekerjaan. Kita tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan, datang kita sekolah dari SD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kenapa kita dilibatkan dari politik? Dari politik yang membuat kita di perjalanan ini sampai meluncur ke dunia pendidikan, sampai mencari kerja susah. Kenapa dipotong-potong? Ditutup. Kita ini generasi penerus untuk negeri provinsi Papua Selatan. Kenapa sampai kita perjalanan ini dipotong? Ditutup. Besok kita ini akan gantikan bapak-bapak punya posisi. Dan yang terutama diutamakan itu kita generasi penerus nusa dan bangsa. Dan yang terutama negeri provinsi Papua Selatan. Terima kasih. Calon Gubernur dan Bapak Wakil Bupati. Di sini perkenalkan nama saya Titin Alexander Ripamogoin. Saya dari MAPI. Saya mahasiswa. Di sini yang saya mau sampaikan, tadi Bapak singgung tentang rumah layak huni. Kedua dari Bapak itu dari Bapak Bupati, calon Bupati, calon Gubernur tadi singgung tentang SBM, sumber daya manusia. Saya sangat perhatian sekali. Yang saya mau bilang, Bapak dong sudah rasakan jalan tuh. Tadi Bapak dong jalan sendiri. Turun naik itu Bapak dong sudah rasakan. Tolong dilihat itu. Terus tolong dilihat rumah-rumah yang memang harus dibangun untuk layak huni. Kedua, kita punya tanah ini. Tanah ini ada yang sudah bayar, ada yang belum. Karena ke depan mungkin yang sampai ada pembangunan apa yang melambat ke sini, nanti seolah-olah lambat waktu kami akan geser yang sendirinya. Tolong Bapak dong lihat itu. Yang berikut Bapak berdua ini saya langsung ke poin saya. Bapak dorang tolong memperhatikan adat istiadat. Pokoknya kita mau, kami anak-anak muda ini mau menampilkan kan punya budaya orang asli Papua. Cuma tidak ada dukungan seperti fasilitas laptop, printer, dan tidak ada orang yang backup kami untuk pergi ke arahkan kami begitu. Harus daftar di sini. Kami juga mau menampilkan budaya kami supaya kami juga tidak kalah dari kita punya saudara-saudara yang datang sana. Supaya mereka tahu, mereka harus hargai budaya di sini. Itu yang saya mau tekan ke Bapak berdua. Mungkin kalau memang ada jawaban seperti laptop dan printer, tolong itu fasilitas pertama untuk kami susun ADRT.
Terus itu tadi untuk Bapak Gubernur, Bapak tadi singgung SDM, sumber daya manusia. Saya sedih sekali di sini. Saya sudah lewat di pelosok mana saja itu. Saya tidak bicara untuk mahasiswa dulu. Saya bicara untuk masyarakat. Kenapa banyak orang mabuk? Bapak dong pernah tanya kan, mabuk gara apa? Ada kenapa di rumah? Datang tinggal main otoriter saja. Langsung tangkap pergi bawah. Tidak tanya ini persoalannya kenapa. Mungkin ada solusi. Engkau harus kerja begini, supaya begini. Belum tentu di rumah ada makan. Banyak ini kita punya pekerjaan, orang sudah ambil alih. Tolong diperhatikan itu. Anak-anak lem di jalan, kenapa tidak ada perhatian? Ini harus ada perhatian, harus asrama-asrama khusus ini. Orang asli Papua sudah mau habis ini. Kita sadar sudah. Yang bikin secara khusus untuk backup anak-anak itu, mungkin secara rohani kah, supaya pikiran-pikiran yang mereka selama ini mereka sudah terbiasa dengan hari-hari yang mereka sudah lalui dengan hal-hal begitu, mereka bisa berubah. Mungkin Bapak dong bisa coba 1-2 orang untuk membuktikan Bapak dong punya cara kerja hari ini untuk buat sumber daya manusia. Coba orang kasih sekolah orang membuktikan bahwa orang Papua juga bisa. Ini catatan yang penting sekali. Tadi Bapak bilang sumber daya manusia, jadi ini sangat-sangat harus Bapak dorang lakukan. Kebanyakan ini terjadi di sini. Semua pakai otoriter, datang langsung selesai langsung tangkap bawah. Tidak tahu persoalannya apa. Ada CK, ada bilang anak atau orang tua kah, kamu ada kenapa? Mungkin di rumah ada bagaimana kah? Itu diarahkan masuk dari kerja supaya mereka punya hal-hal begitu dikurangi. Terus anak-anak yang lem itu seumur di bawah umur tarik mereka di asrama seperti pantai-pantai begitu supaya mereka bisa berkembang, hal-hal itu bisa dikurangi. Yang terakhir buat mahasiswa, mungkin tadi sudah disampaikan hal lain, saya sudah pernah sampaikan hal yang ini. Tadi Bapak bilang soal asrama, tolong itu diperhatikan asramanya, terutama kami orang Mapi. Kenapa di luar sana bisa ada asrama? Terus kenapa di luar sana orang luar datang ke sini bisa beli tanah? Baru kami sendiri tidak bisa beli tanah di sana kan? Gunanya Bapak orang itu supaya Bapak dong bantu kami. Tanah-tanah yang di Jawa kah untuk itu jangan kontrak-kontrak lagi. Yang bayar sudah supaya kami bisa kuliah di sana. Masa orang datang saya bisa langsung beli tanah selesai? Dong boleh tinggal di sini. Baru kami yang ke sana. Ini pertanyaan. Tolong Bapak orang lihat hal-hal begitu. Kaderisasi perlu. Anak-anak yang ada kuliah, contohnya kami yang ada di Lumung Samus, di Sistipol semua, bukan hanya untuk mahasiswa Mapi, tapi untuk semua. Ketika ada peluang-peluang di PT, boleh lihat anak mahasiswa ini kasih masuk, kasih latih orang kerja dari situ, supaya mereka selesai, langsung mereka yang untuk tempat-tempat itu. Bapak dong ingat, ini paling inti. Supaya kami juga bisa bersaing, kami juga bisa kerja, kami bukan bodoh. Sebenarnya kurang backupan dari Bapak dorang saja. Kami kuliah pagi, malam kami bisa kerja atau di toko-toko. Kenapa tidak bisa? Kenapa harus datang orang dari luar? Paling penting untuk Bapak berdua ingat. Kami juga mampu kerja, kami juga bisa jaga. Jangan sama rata kami orang Papua ini, tidak bisa kerja. Kami bisa ketika Bapak dong berikan kepercayaan buat kami. Melalui mana? Melalui Bapak berdua, tekankan dia hal begitu. Supaya kami bisa kerja, kami sudah siap, kami punya masa-masa itu untuk masuk ke depan, kami bisa kerja buat negeri ini. Buat tanah Papua ini, kami punya negeri ini. Itu saja catatan penting, terima kasih. Waktu yang diberikan kepada saya nama Adrianus Kaibu, asal dari Kabupaten Mapi. Kebetulan hari ini saya ikut acara kegiatan daripada Bapak calon Gubernur Papua Selatan dan
calon Bupati Merauke. Saya perwakilan dari MAPI, ini pertanyaan atau saya rasa bangga untuk memberikan masukan kepada Bapak calon Gubernur Provinsi Papua Selatan. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak calon Gubernur Provinsi Papua Selatan yang mewakili kami, suku asli Papua Selatan. Itu pertama, terima kasih saya ucapkan atas nama orang MAPI dari Sukawi maupun mewakili 7 suku di sana. Yang kedua, memang benar pada waktu kita Provinsi Papua Selatan Papua, kami memang diperkecilkan oleh Provinsi Induk. Terima kasih saran dan penyampaian tadi melalui kampanye ini tadi, saya betul merasakan kami anak-anak Papua Selatan tidak pernah diprioritaskan oleh Provinsi Induk di Jayapura untuk sekolah ke luar negeri menjadi pilot, dokter dan lain sebagainya. Saya pernah baca di YouTube ada perempuan Sorong Papua Barat yang jadi Kapolres di sana. Kami Papua Selatan mungkin belum, hanya ada satu perempuan Papua Selatan yaitu perempuan Marin yang jadi kabak di MAPI. Saya ada sempat ingat, tapi untuk Kapolres belum ada. Itu saya berikan masukan-masukan untuk Bapak calon gubernur. Bila mana jadi gubernur Papua Selatan, tolong ingat kami anak-anak Papua Selatan juga ikut ambil bagian dalam pendidikan di Papua Selatan ini, pendidikan nasional. Terutama mereka bisa ambil pendidikan yang sama seperti perempuan Papua lain di tanah Papua maupun Indonesia pada umumnya. Supaya mereka bisa jadi dokter, bisa jadi polisi dan lain sebagainya. Itu warna daripada Papua seantero. Karena perempuan Papua lain itu mewakili waktu Provinsi Papua atau Irian Jaya waktu itu. Kami memang Papua Selatan ini, baik perempuan Papua Selatan maupun putra asli Papua Selatan, tidak mengambil kebagian pada saat itu. Ini kami punya bagian makanan pada kasarnya. Kesempatan sudah. Terus yang kedua, terima kasih Bapak mewakili kami orang asli Papua menjadi calon gubernur. Informasi ini kami akan kembangkan di Kabupaten MAPI sampai ke akar rumput untuk tetap pilih nomor 1. Dan saya pasti, bukan saya, pada umumnya ya, kita pasti akan dengar informasi bahwa kenapa orang Papua Selatan ini tidak ada yang jantan untuk maju jadi calon gubernur. Terus mungkin anak-anak lain yang maju. Saya akan di pegunungan sampai ke Papua Barat sana. Betul itu pasti semua asli saja. Benar atau tidak? Jadi saudara-saudara di belakang rumah sakit ini, tolong jangan lupa nomor 1. Karena saya akan lanjutkan informasi sampai ke Kabupaten MAPI sampai di Akaraka. Karena saya orang MAPI, saya bukan orang Asmat atau Kopen. Terima kasih Bapak kalau jadi gubernur. Jangan pilih suku, keluarga, golongan, tetapi semua orang asli Papua Selatan, baik Merauke, Bovendigul, MAPI, Asmat, Bapak tolong perhatikan. Itu saya garis bawahi. Dan semua orang Nusantara, karena kami ini negara Indonesia NKRI Sabang sampai Merauke. Jangan pilih suku dan golongan. Terima kasih waktu saya kembalikan. Selamat sore. Di sini berdiri sebagai bakal calon. Seharusnya kita panggil Pak Bupati, belum yang duduk di situ, baru kita marah rame-rame. Kan begitu. Artinya di dalam negara ini atau di daerah ini ada pemerintahan, gitu. Ada bupati, ada DPR, tapi seolah-olah kita berjalan, ya tidak ada pemerintahan, ya tidak ada yang ngurus kita.
Saya catat tadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masukan untuk saya yang baru sebatas calon bupati. Ini yang tersampaikan. Yang tidak tersampaikan, saya pikir kalau kita bisa bikin list gitu, kita koreksi kerjaan pemerintah gitu, kayaknya catatan saya ini kurang gitu. Ketika kita bicara perumahan layak huni gitu ya, tadi memang saya sempat singgung, saya tekankan tidak boleh lagi ada masyarakat kita yang hidup di dalam rumah yang tidak layak huni. Karena itu tugas pemerintah gitu Bapak Ibu sekalian. Itu amanat dari undang-undang konstitusi kita. Jaminan sosial terhadap setiap warga. Tentang akses pendidikan. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Usia saya 33 tahun saat ini. Saya memutuskan untuk maju sebagai bupati, salah satunya karena memang saya marah terhadap pemerintah. Saya lulus kuliah tahun 2014 gitu. Dari tahun 2014 saya sempat di Jayapura kerja di Biro Pengembangan SDM waktu itu. 2015 saya kembali ke Merauke, ke Pemda Merauke di bagian umum. Jadi saya di bagian umum itu hampir setiap hari karena saya di depan di bagian TU yang melayani masyarakat ketika mereka ajukan proposal, hampir setiap hari teman masyarakat bawa proposal. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, ketika proposal itu disampaikan kepada pemerintah, saya pikir itu hal yang tepat. Karena memang tugas pemerintah menjawab hal itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang paling menyakiti hati saya ketika saya datang ke rumah orang tua saya di Wasur, Bapak John, masyarakat masih berbondong-bondong datang ke sana untuk menyampaikan berbagai macam persoalan. Pemerintahan ada, tapi ada masyarakat yang datang di Wasur untuk membawa segala macam persoalan. Saya menarik kesimpulan, ini udah nggak bener ini. Karena memang latar belakang pendidikan saya itu saya tamatan dari STPDN, sekalian. Jadi memang background saya itu tentang pemerintahan. Dan itu sudah diatur. Jadi tidak serta-merta pemerintah ngasih duit ke daerah ini gitu. Itu ada berbagai macam rasio atau ukuran untuk memutuskan kenapa APBD kita sampai 2,4. Yaitu seharusnya itu untuk Bapak Ibu sekalian. Itu hak Bapak Ibu sekalian gitu. Itu yang selama ini tidak terjadi di kabupaten ini, atau terjadi tapi tidak maksimal. Jadi barangkali serangkum saja pertanyaan ini jadi satu pertanyaan. Kita semua sepakat untuk bertanya apa yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini. Karena saya pikir itu inti dari kemarahan saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu percaya terhadap saya, karena memang saya ini dididik langsung oleh Bapak John. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian gitu. Saya dididik langsung oleh beliau. Bahkan sekolah juga saya didirikan. Yang arahkan saya untuk menjadi seorang pamung praja itu Bapak. Gitu. Ada peribahasa, lain kopi, lain masakan, lain guru, lain ajaran. Kalau saya tidak layani Bapak Ibu sekalian dan masih ada masyarakat yang datang ke Wasur, kayaknya saya dipukul Bapak ya.
Karena beliau suruh saya maju itu untuk tujuan itu gitu, untuk melakukan pelayanan gitu. Karena dulu beliau pernah melakukan itu gitu. Terus ya ini sepertinya pertanyaan dari ibu tadi terkait tentang pelepasan tanah gitu. Ya ini kan kita berhubungan dengan hak orang lain gitu. Itu hak orang lain gitu. Artinya saya tidak serta-merta bisa menjawab sebelum saya komunikasi dengan pemilik dari tempat yang ibu tinggali gitu. Jadi kalau beliau bersedia untuk kita bebaskan, kami siap. Nah, ini kebetulan di depan saya ada abang saya, beliau DPR terpilih dari Kabupaten Mapi. Nah, Pak boleh berdiri dulu, boleh turun tangan. Sebelum ibu bertanya tentang hal itu, kami sering diskusi untuk memecahkan solusi untuk masalah ini. Jadi percayakan di kami, semoga saya bisa menyelesaikan hal itu. Yang laptop dengan printer tadi mana ya? Barangkali salah langsung jawab saja ya. Untuk laptop dan printer besok ketemu saya. Tapi cuma 1 unit ya. Artinya juga untuk menggunakan ini saya untuk kemampuan saya baru 1 gitu. Kemampuan saya baru 1, minta maaf Bapak Ibu sekalian gitu. Saya hanya bisa bantu semampu saya gitu. Oke, selesai kan? Saya terima kasih. Barangkali nanti Pak Gubernur mau selesaikan ada yang tidak diselesaikan. Nampaknya persoalan ini semakin menumpuk. Lampu. Ya, semakin menumpuk. Akhirnya terjadilah seperti ini. Persoalan mana yang harus diselesaikan? Ini imbas yang diterima, ya. Ini imbas yang diterima dari pemerintahan yang sudah. Ya. Jadi terima kasih dari 7 persoalan yang tadi sudah disampaikan. Saya sudah berapa titik yang saya sudah masuk. Beliau hanya sampaikan sama saya dengan Chris bahwa Haris, kamu pergi, jangan banyak bicara, tanya mereka apa yang sedang mereka rasakan, susah apa yang mereka alami untuk selama ini. Ya, jadi hari ini kami sudah mendapatkan buku pintar yang judulnya susah. Ya, yang judulnya susah. Ini salah satu guru terbaik sehingga kami yang baru mau jadi calon, baik bupati, baik gubernur, kami dua ini baru mau masuk ke dunia kepemimpinan dari yang sudah. Ya. Yang sudah itu kan, ya saya tidak tahu besok kamu tanya orang seperti apa. Dan mereka punya jawaban juga seperti apa. Saya tidak tahu ini. Ya, tapi
yang sore hari ini saya mendapatkan ini satu masukan yang luar biasa. Jadi saya akan buatkan satu dokumen ini, hingga dokumen ini akan jadi program kita. Dan kita akan evaluasi, baik Bapak Bupati dengan saya, kami akan evaluasi tentang apa yang sudah diusulkan selama sosialisasi yang kita sudah lakukan sampai dengan hari pertama kita mulai kampanye di tempat ini. Itu kita akan buat satu dokumen tentang perjalanan yang Bapak-Bapak sudah usulkan. Jadi kita akan berangkat dari situ. Dan visi misi kita sudah buat, oke lah, itu administrasi saja. Tetapi yang kita akan buat lebih perhatian khusus itu adalah usulan-usulan yang Bapak, Mama, adik sudah usulkan untuk kami. Itulah yang saya sangat-sangat hari ini saya ucapkan banyak terima kasih sehingga semua persoalan ini sudah bisa disampaikan. Oke, satu persatu saya coba menjawab. Persoalan pertama tentang rumah rakyat. Saya tadi datang duduk, baru saya pandang mata ke sana. Iya, saya kemarin ini dilantik jadi Bapak Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Papua Selatan kemarin ya. Sebagai ucapan terima kasih untuk masyarakat Papua Selatan, saya buatkan itu program untuk 4 kabupaten itu, rumah-rumah rakyat yang saya harus bangun itu sebanyak satu kabupaten ada 52 rumah. Saya usul itu. Tapi apa yang saja? Saya punya dana di Pangkas hanya dapat 5 miliar. 5 miliar itu yang saya olah, saya bangun di Kabupaten Merauke sebanyak 10 buah rumah di beberapa titik yang ada di Kabupaten Merauke. Karena besarnya dana seperti itu. Saya buat itu rumah itu, saya bilang untuk Merauke sebagai tanda kehormatan. Di depan rumah itu kamu buat itu bendera sebagai simbol buah hati dari Papua Selatan. Kalau terdengar kan pasti di mana-mana terdengar. Ya, itulah simbol yang saya buat untuk 10 buah rumah itu. Ada di Kamaya Doka 2, terus di kelurahan di pantai ini 2 juga. Itu yang jadi catatan saya waktu itu, sehingga saya hari ini harus maju untuk menjawab persoalan itu yang kemarin orang buat saya punya itu, sehingga 50 buah ini tidak tercapai. Besok mudah-mudahan kalau saya terpilih dari Puro, saya bisa sakit waktu itu saya punya dana itu di Pangkas, lalu dia kasih. Begitu saja sudah mulai. Jadi terima kasih Bapak yang tadi usulkan menyangkut masalah rumah itu. Kemudian yang air bersih. Memang kita akan buatkan bagaimana untuk penanganan tentang air bersih. Ya, karena memang betul salah satu kebutuhan masyarakat itu adalah air bersih. Ya, mungkin nanti kita akan kerjasama dengan berbagai yang ada, nanti kalau kita bangun bagaimana cara penanganan tentang air bersih yang ada di Kota Merauke ini. Ya, itu memang salah satu kendala yang besar yang perlu ditangani secara serius tentang air bersih itu. Ya, itu menyangkut masalah air bersih, tetap kita akan perhatikan. Ya, yang kemudian tadi bilang itu jadi ya, lampu parah sekali. Ini perjalanan untuk Provinsi Papua Selatan ini kita harus banyak menimba
banyak terkait usulan-usulan yang harus masuk sama kami, sehingga itu tadi saya sudah sampaikan bahwa itulah yang kami akan buat satu solusi bagaimana menangani semua persoalan yang tadi sudah diusulkan. Ya, itu yang mungkin saya bisa jawab yang dari Ibu. Kemudian Adrianus, ya, tidak ada kesempatan ya lapangan kerja. Saya ada dengar 1.000 penerimaan pegawai. Ya, sekarang sampai secara sistem mereka sudah ikuti, termasuk saya bahkan juga ada ikuti. Satu yang terus dalam akreditasi administrasi, ya, satu yang tidak tembus. Ya, itu kan apa? Ya, semua ini sistem yang bermain. Kalau dulu manual, sekarang sistem. Makanya memang perlu ada pelatihan khusus bagaimana kita membantu untuk saudara-saudara kita yang memang dia ada punya kesempatan untuk dia mengikuti tes dan seperti begini, tetapi karena ada kelemahan, karena mungkin ya laptop dan segala macam. Ya, hal ini juga yang catatan untuk kami akan buat hal yang itu bagaimana cara kita melayani khusus untuk anak-anak yang tidak mampu dalam dunia IT ini. Ada cara kita sendiri nanti tetap kita akan lakukan untuk membantu saudara-saudara kita ini dalam dunia IT untuk pendaftaran sistem secara online itu. Ya, terima kasih untuk saudara yang tadi itu. Kemudian yang terakhir itu tanah. Ya, jadi kami ada punya cara tersendiri nanti menyangkut masalah penanganan tentang tanah sampai bagaimana dengan dia harus menerima sertifikat PRONA. Ya, kami ada punya cara itu. Tapi saya tidak bisa ngomong karena masing-masing punya background. Dari kami 4 calon ini masing-masing punya cara tersendiri. Jadi cukup saja yang saya bisa tetap kita akan tangani secara khusus dengan cara kita tersendiri menyangkut masalah tanah. Yang pertama itu yang saya bisa kasih tahu itu kami akan lewat yang punya tanah pemiliknya siapa yang punya. Itulah yang kita akan mendekati dulu, baru kita bicara dengan mereka sehingga itu ada kejelasan untuk baik yang pemilik tanahnya supaya dia. Dari situlah kita bisa mengeluarkan surat sertifikat tanah itu karena dia yang harus tanda tangan. Kalau tanpa itu tidak bisa. Ya mungkin itu ya kita akan lakukan untuk bagaimana penanganan tentang tanah-tanah yang ada di Kota Merauke. Itu memang kasus yang paling besar. Jual di atas jual. Ya beli di atas beli. Ya itu karena tidak ada kepastian yang jelas dari pihak pemerintah untuk memastikan untuk masyarakat punya tanah-tanah sehingga bisa nyaman karena ada punya aturan yang memastikan untuk menyangkut masalah tanah itu. Oke, jadi itu yang saya mungkin bisa sampaikan tidak secara singkat tentang masalah tanah tadi. Ya, yang tadi Bapak Kris bilang laptop ya. Ya, saya juga makasih satu. Ya. Ini saja saya tidak. Nanti sebentar. Cuma mau bilang nggak supaya ya. Mana saya pengakuan? Ya, sebentar. Anak yang tadi itu kalau ikut bapak punya mobil langsung menuju ke tempat penjualan itu. Iya, itu oleh pertama. Hadiah pertama. Ya, dengan berikutnya, Bapak. Jangan hanya lihat saya juga, Bapak yang kasih itu saja. Jadi, ya, kalau terima kasih itu tidak ada masalah juga. Oke, jadi Bapak ini kan gubernur ya, saya biar kasih perintahnya saya untuk dia. Jadi gue beri itu saja nanti Bapak yang kasih itu satu dan tiga. Oke? Mungkin itu yang saya bisa sampaikan
kurang lebihnya untuk Bapak dan Ibu, karena semua satu lagi ada untuk makan. Jadi kebetulan Koslet nggak mas? kalau takut ketinggalan lagi. Ah itulah. Dari kesederhanaan Darius dulu Dirjen meminta maaf sebesar-besarnya apabila tutur kata kurang berkenan di hati Bapak, adik-adik, Bapak Ibu dan cucu-cucu yang menjadi dengan saya punya kata-kata ini, saya mohon minta maaf dari kekurangan ini. Semoga di tanggal 27 nanti bisa berkenan dengan nomor yang indah, yaitu nomor 1. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan berkati kita semua. Bantuan-bantuan yang kami salurkan ke masyarakat itu bentuk komitmen kami untuk membangun daerah ini. Itu kami apa ya, memberi dari keterbatasan kami. Kami belum punya sesuatu yang lebih, tapi ketika masyarakat membutuhkan, kami pasti berpikir bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi saya minta maaf baru bisa melayani untuk hal-hal yang kecil-kecil. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian percaya, minta 1 kami kasih 2. Minta 1 kami kasih 2. Kami juga Pak Dewan. Jadi pada prinsipnya kami ingin melanjutkan tradisi bagaimana melayani masyarakat dengan baik dan benar. Saya pikir itu saja penyampaian singkat dari saya. Untuk laptop, saya sudah suruh tim saya bergerak ke toko. Terus ada tambahan dari Pak Gubernur, nanti ikut Pak Gubernur langsung ke toko. Oke, sekian saja. Selamat malam. Ini 1 bungkus ya. Luar biasa. Kalau kita Bapak Christian menjadi Bupati Kabupaten Merauke, kita pilih berapa? Nomor 2 gas. Bungkus. Baik, Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Calon Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Dirjen beserta dengan Calon Bupati Merauke, Bapak Christian, karena sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan masyarakat RT 1 RW 1 Kelurahan Karangindah. Luar biasa. Kemudian terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu juga untuk bisa memenuhi undangan. Dan kita bersama-sama dari sore sampai sekarang sudah gelap. Karena tadi kita sudah memulai kegiatan kita dengan doa. Kita akan mengakhiri doa kita akan mengakhiri kegiatan kita juga dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau telah mendampingi kami, memberkati kami semua yang hadir di sini dari awal acara kami pertengahan hingga pada saat ini. Ini kami hendak santap kasih bersama, kami mohon ya Bapa, sudah Engkau memberkati makanan dan minuman yang akan kami nikmati, supaya apa yang kami makan dan kami minum memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan yang baik, supaya kami semua juga yang hadir di sini dimampukan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dibacakan kepada kami, terutama kepada kedua calon pemimpin kami. Biarlah melalui pertemuan kasih bersama ini juga Engkau senantiasa menyertai kami, cinta persaudaraan senantiasa bertumbuh di tengah-tengah kami. Doa ini kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.